Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kardiansah. Pada kesempatan ini akan memaparkan laporan kegiatan peningkatan kompetensi guru SMP dalam pendidikan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di Solo pada tanggal 18 sampai 22 Juli tahun 2022. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut kerjasama antara Ditjen GTK Kemendikbudristek dan Ditjen Kesmas Kemenkes tentang peningkatan kompetensi kesehatan reproduksi remaja bagi guru dan kepala sekolah. Peserta kegiatan ini adalah guru PK, guru IPA, dan guru PJOK yang merupakan perwakilan dari 30 kabupaten kota yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dilatar belakangi yang pertama, masa remaja adalah masa peralihan atau transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa itu, remaja sering diliputi oleh banyak ketidaktahuan tentang perkembangan dirinya yang dapat menimbulkan problematika tersendiri. Problematika yang banyak dihadapi oleh remaja tidak lain bersumber pada kurangnya informasi tentang perubahan dalam dirinya, terutama yang terkait dengan kesehatan reproduksi. 8 masalah kesehatan remaja yaitu kesehatan mental, kekerasan dan cedera, masalah gizi, masalah HIV dan AIDS, masalah kesehatan seksual dan reproduksi, masalah kebersihan diri dan sanitasi, masalah penyakit tidak menular, dan masalah penggunaan zat adiktif. Fakta-fakta di sekitar kita. Dari survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa pada usia remaja 8% laki-laki dan 2% perempuan melaporkan telah melakukan hubungan seksual dengan alasan antara lain 47% saling mencintai, 30% karena penasaran atau ingin tahu, 16% terjadi begitu saja, 3% karena dipaksa, dan 3% terpengaruh teman. Dari studi Global School Health Survey menunjukkan bahwa 3,8% remaja perempuan dan 6,9% remaja laki-laki pernah melakukan hubungan seksual. Data riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa 0,9% perokok merokok pertama kali pada usia 5-9 tahun dan 10,6% pada usia 10-14 tahun. Dari GSHS juga menunjukkan bahwa di antara anak usia 13-18 tahun, 21,1% pernah merokok, 10,8% pernah minum alkohol, 5% pernah mengkonsumsi narkoba, 5,4% memiliki pengalaman pernah dipaksa berhubungan seksual pada laki-laki, dan pada perempuan 3,7%, 46% merasa kesepian dan khawatir berlebih, 65,4% merasa orang tua tidak memperhatikan, serta 5,5% memiliki keinginan untuk bunuh diri. Sebagai upaya dalam pencegahan permasalahan kesehatan tersebut, maka pendidikan kesehatan reproduksi menjadi sangat penting diberikan di sekolah secara kurikuler dan terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sehingga disusunlah sebuah modul, yaitu modul pendidikan kesehatan reproduksi tingkat SMP dan sederajat. Modul ini ditujukan khususnya bagi guru untuk dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi yang akurat dan komprehensif terkait kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, dapat juga sebagai acuan dan panduan dalam melaksanakan pelatihan pendidikan kesehatan reproduksi remaja serta bahan atau materi pembelajaran di kelas pada satuan pendidikan. Materi dalam modul ini mencakup 8 bagian yang terdiri dari yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan kesehatan reproduksi remaja, ada nilai, mengenal diri dan hubungan dengan orang lain, pertumbuhan dan perkembangan remaja, masalah kesehatan reproduksi, gender dan pencegahan kekerasan, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan reproduksi remaja, dukungan dan layanan, penyusunan rencana pembelajaran dan rencana pelaksanaan layanan pendidikan kesehatan reproduksi. Untuk yang pertama, konsep dasar pendidikan kesehatan reproduksi remaja membahas mengenai karakteristik remaja dan cara menyikapinya, pengertian dan ruang lingkup kesehatan reproduksi, hak anak dan hak kesehatan reproduksi, pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, metode pembelajaran yang tepat dalam pendidikan kesehatan reproduksi, dan berbagai pendekatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. Sedangkan untuk nilai, mengenal diri dan hubungan dengan orang lain, membahas mengenai peran nilai dan norma dalam kesehatan reproduksi,
langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, komponen yang membentuk konsep diri positif, batasan diri, konsep persetujuan, komunikasi yang efektif, konsep privasi dan hak atas tubuh, peran pertemanan dalam kehidupan remaja, konsep toleransi dan saling menghargai, konsep cinta dan ekspresi cinta pada usia remaja, konsep keluarga, konsep komitmen jangka panjang dalam persiapan perkawinan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan remaja, membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan masa remaja, membahas juga pubertas dan berbagai perubahan yang menyertainya, anatomi dan fungsi organ reproduksi, menstruasi dan mimpi basah, cara mengelola dorongan seksual yang sehat pada usia remaja, konsep citra diri positif. Sedangkan pada masalah kesehatan reproduksi dibahas mengenai proses kehamilan, dampak kehamilan pada usia remaja, dampak infeksi menular seksual, HIV dan AIDS serta cara pencegahan dan penanggulangannya, dampak stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV, risiko nafsa dan kaitannya dengan kesehatan reproduksi, dampak perkawinan anak, dan dampak kesehatan tindakan P2GP atau sunat perempuan. Yang kelima, gender dan pencegahan kekerasan, membahas mengenai penerapan konsep gender dalam kesehatan reproduksi remaja, bentuk-bentuk kekerasan dan cara-cara pencegahannya termasuk perundungan, jenis, dampak dan cara mengatasi perundungan, keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola emosi. Yang keenam, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan reproduksi remaja, membahas mengenai peran teknologi TIK dalam kesehatan reproduksi. Membahas juga dampak positif, risiko internet dan media digital dalam kesehatan reproduksi. Internet sehat dan aman sebagai dasar pelindungan terhadap anak usia remaja dalam pemanfaatan berbagai bentuk media. Yang ketujuh, dukungan dan layanan, membahas mengenai keterampilan yang dibutuhkan remaja untuk mengambil keputusan dalam mengakses layanan dan dukungan terkait kesehatan reproduksi, penanganan masalah remaja di sekolah terkait kesehatan reproduksi, membahas juga layanan kesehatan ramah remaja, membahas juga mengenai peran dukungan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan remaja terkait kesehatan reproduksi, dan peran dukungan teman sebaya dalam pemenuhan kebutuhan remaja terkait kesehatan reproduksi. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, mengenai penyusunan rencana pembelajaran dan rencana pelaksanaan layanan pendidikan kesehatan reproduksi. Membahas mengenai satu, itu menyusun rencana aksi penerapan pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah. Kedua, membahas mengenai penerapan modul kesehatan reproduksi dalam kondisi khusus. Yang ketiga, menyusun RPP dan RPL untuk pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Diharapkan modul ini akan membantu dalam memastikan peserta didik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap menyangkut kesehatan reproduksi melalui proses pembelajaran yang terstruktur, sehingga peserta didik akan memiliki pengetahuan yang lengkap, sikap dan nilai positif, serta keterampilan hidup yang relevan terhadap kesehatan reproduksinya sebagai bekal menuju masa dewasa yang lebih sehat, bahagia, dan bertanggung jawab. Juga diharapkan remaja mampu membuat keputusan terbaik dan berdasarkan informasi yang akurat, sehingga terhindar dari risiko-risiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan dan perkawinan di usia anak, kekerasan seksual, penyalahgunaan nafsa, infeksi menular seksual IMS, serta HIV dan AIDS. Contoh implementasi modul di sekolah di intrakurikuler bisa diaplikasikan modul dalam bimbingan dan layanan rutin pada siswa, terutama yang dilakukan oleh guru BK, dan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan muatan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Ini bisa dilakukan oleh semua mapel. Kokurikuler, pada kegiatan kokurikuler bisa berkoordinasi dengan tenaga kesehatan atau puskesmas dalam memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja. Pada kegiatan ekstrakurikuler bisa diintegrasikan materi latihan dengan muatan pendidikan kesehatan reproduksi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.